Perkenalkan, nama saya Wardina Syamimi dengan NIM 2204045000022 dari kelas B angkatan 2022. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai hafalan surah-surah yang berkaitan dengan BK Pendekatan Agama. Nah, langsung saja untuk surah yang pertama itu surah Al-Asr ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, untuk artinya ialah kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, untuk keterkaitannya surah Al-Asr ini ayat 3 dengan bimbingan dan konseling pendekatan agama terletak pada prinsip pembimbingan untuk kebaikan dan kesabaran. Nah, ayat ini menekankan pentingnya beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan bersabar. Nah, dalam konteks bimbingan dan konseling, ini tuh mencerminkan pendekatan yang mendukung konseli untuk memperkuat iman, menempuh jalan yang benar, serta mengembangkan sifat sabar dalam menghadapi masalah. Nah, dengan mengarahkan konseli pada nilai-nilai ini, konselor membantu mereka mencapai ketenangan batin dan keteguhan moral yang itu merupakan menjadi pondasi penting dalam proses penyelesaian masalah secara islami. Nah, kemudian untuk surah yang kedua yaitu surah Al-Isra ayat 84 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Kul kullu ya'malu ala syakilati Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang artinya, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, kemudian adapun keterkaitan surah Al-Isra ayat 84 dengan bimbingan dan konseling pendekatan agama terletak pada pemahaman bahwa setiap orang bertindak sesuai dengan kapasitas dan kecenderungan masing-masing. Nah, ayat ini mengisyaratkan pentingnya pendekatan yang individual dalam membantu seseorang sesuai dengan sifat dan keadaan mereka. Nah, dalam bimbingan dan konseling pendekatan agama, konselor itu harus memahami bahwa setiap konseli itu unik dan perlu dibimbing sesuai karakter, pengalaman, dan potensi mereka. Nah, hal ini juga sejalan dengan nilai Islam yang mendorong penghormatan terhadap keberagaman dan kebijaksanaan dalam memberikan nasihat. Nah, kemudian surah yang terakhir itu ada Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, kemudian adapun keterkaitan surah Al-Baqarah ayat 153 dengan bimbingan dan konseling pendekatan agama itu terletak pada dorongan untuk mencari pertolongan melalui sabar dan sholat. Nah, ayat ini menekankan pentingnya kesabaran dan mengandalkan Allah dalam menghadapi kesulitan. Nah, dalam konteks bimbingan dan konseling, konselor dapat membimbing konseli untuk mengatasi masalah dengan memperkuat kesabaran dan mengajak mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah. Nah, hal ini pasti membantu konseli mendapatkan ketenangan, kekuatan spiritual, dan pandangan positif dalam menjalani ujian hidup. Dan kemudian yang terakhir itu yang penting dalam proses pemulihan dan peningkatan kesejahteraan psikologis. Baik, itulah tadi hafalan saya mengenai 3 ayat yang berkaitan dengan BK Pendekatan Agama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.